Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara yang dirahmati Allah, hari ini kita akan menyimak kisah yang menakjubkan dan menginspirasi dari seorang ustadz bernama Arifin. Dia adalah penceramah yang disegani di desanya. Namun, sebuah peristiwa misterius di depan Ka'bah, di mana kaki dan tubuhnya terpisah, telah mengubah hidupnya selamanya. Sahabat Nusantara, mari berkisah tentang perjalanan spiritual yang luar biasa ini, yang membawa kita kepada pelajaran yang mendalam tentang iman, kesalahan, dan keajaiban ampunan. Sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersholawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersholawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya." Baiklah, di tengah ketenangan desa Kedung Langu, sebuah kehadiran menonjol memberi cahaya spiritual bagi penduduknya. Desa yang terletak di Jawa Tengah ini penuh dengan pepohonan rindang dan suasana damai, menjadi tempat tinggal seorang pemuka agama yang sangat dihormati, Ustadz Arifin. Sosoknya tak pernah lepas dari panggilan untuk memberikan ceramah, dan tak heran kemampuan merangkai kata-katanya, membuat setiap ceramah yang disampaikannya begitu menarik dan penuh makna. Setiap hari, Ustadz Arifin tak pernah absen dari kegiatan memberikan pencerahan kepada warga desa. Dengan suaranya yang lembut namun penuh keyakinan, ia membagikan harta karun spiritual berupa zikir dan doa yang dapat menenangkan hati dan pikiran. Ustadz Arifin dikenal karena sering memberikan amalan-amalan doa dan zikir yang beragam, misalnya zikir penarik rezeki atau jabatan yang dipercaya mampu membuka pintu rezeki bagi siapa saja yang mengamalkannya. Ada juga doa 1000 kali agar cepat mendapat jodoh, yang menjadi harapan bagi para pemuda dan pemudi yang ingin segera menemukan belahan jiwanya. Tak ketinggalan, amalan penyembuh penyakit misterius yang sering kali menjadi solusi bagi penyakit-penyakit yang sulit diobati secara medis. Dengan setiap kata yang diucapkannya, Ustadz Arifin tak hanya menginspirasi dan memberikan harapan, tetapi juga membawa ketenangan dan keyakinan kepada para pendengarnya. Dia menjadi sosok yang dicari-cari oleh masyarakat yang haus akan ilmu dan hikmah, menjadikannya pilar spiritual yang kokoh di desa Kedung Langu. Dalam kesibukannya yang tak pernah surut, Ustadz Arifin terus berdakwah dengan semangat yang menggebu. Amplop-amplop salam tempel yang dikumpulkannya dari berbagai undangan ceramah menjadi semakin banyak hingga suatu hari terkumpullah sejumlah isian amplop yang cukup untuk memenuhi impian Ustadz Arifin untuk berangkat haji. Sementara menunggu tahun keberangkatannya, Ustadz Arifin semakin gencar dalam memberikan ceramah, amalan doa, zikir, tirakat, dan berbagai amalan yang mengandung efek tinggi bagi kehidupan spiritual. Dalam setiap ceramahnya, dia selalu mengajak para jamaah untuk memperbanyak amalan-amalan kebaikan dengan harapan agar mendapat berkah dari Allah. Suatu hari di tengah kesibukannya, Ustadz Arifin memberikan pesan kepada jamaahnya bahwa ia akan segera berangkat haji. Dengan tulus, ia menawarkan diri agar jamaah menitipkan doa-doa mereka di depan Ka'bah yang mulia. Ustadz Arifin mengeluarkan selembar kertas dan meminta para jamaah untuk mencatat doa-doa mereka di sana, untuk diangkat dari gerbang langit Ka'bah. Namun, keterkejutan datang saat kertas itu dihadapkan kepada Ustadz Arifin. Begitu banyaknya jamaah yang ingin menitipkan doa-doa mereka sehingga selembar kertas tidaklah cukup. Para jamaah pun menggunakan kertas lain untuk menuliskan doa-doa mereka karena antusiasme mereka begitu besar dan doa-doa yang mereka titipkan begitu khusus. Ketika kertas-kertas itu akhirnya dihadapkan pada Ustadz Arifin, betapa kagetnya ia melihat tumpukan kertas yang terhimpun menjadi seperti sebuah kitab yang sangat tebal, penuh dengan harapan dan keinginan dari para jamaah yang mempercayakan doa-doa mereka padanya. Saat itu belum umum menggunakan handphone atau pesan digital sehingga kertas-kertas itu menjadi medium utama bagi mereka untuk menitipkan doa-doa mereka. Tibalah waktunya bagi Ustadz Arifin untuk berangkat haji sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Suasana harum meliputi perpisahan di tanah air saat beberapa jemaah mengantarnya dengan penuh doa dan harapan. Mereka kembali menitipkan doa-doa yang dicatat dan dipersiapkan untuk dibacakan di depan Ka'bah, menambah tumpukan kertas yang sebelumnya sudah banyak. Dengan penuh semangat, ia membawa amanah doa dari seluruh jamaah yang begitu mempercayainya. Namun, sesampainya di Makkah Al-Mukarramah, kenyataan yang dihadapi Ustadz Arifin berbeda jauh dari yang dibayangkan. Tubuhnya tiba-tiba menjadi lemas, seperti kerupuk yang tercelup kuah soto, melempem dan hampir tak mampu berjalan. Kekuatan yang biasanya ia miliki seolah hilang begitu saja.
Setelah berusaha untuk menenangkan diri dan mengambil air zam-zam lalu meminumnya, kondisinya sedikit membaik meski tetap terlihat lemah. Saat itu, udara di Masjidil Haram tidak dalam kondisi baik. Renovasi yang masih berlangsung di area masjid membuat debu-debu kecil melayang-layang di atas langit masjid. Dalam kondisi yang tidak optimal, Ustadz Arifin mulai berhalusinasi. Ia melihat seolah-olah ada badai pasir yang datang mengancamnya. Ketakutan merayapi dirinya membuatnya berteriak dan berlarian menghindari badai yang hanya ada dalam bayangannya. Di tengah kebingungannya, Ustadz Arifin beruntung dibantu oleh rombongan petugas penyelenggara ibadah haji lainnya yang saat itu juga sedang menjalankan umrah wajib sebelum puncak haji nanti. Dengan bantuan mereka, Ustadz Arifin berhasil ditenangkan dan dibawa ke tempat yang lebih aman. Dukungan dan perhatian dari para petugas memberikan sedikit ketenangan baginya di tengah situasi yang begitu menegangkan. Suatu hari, ketika Ustadz Arifin sudah sedikit pulih dari keterpurukan sebelumnya, ia memutuskan untuk kembali melantai di pelataran Ka'bah. Di sana sudah menanti sejumlah titipan doa dari keluarga dan jamaah yang harus ia langitkan. Doa-doa ampunan hendak diminta serta rangkaian ibadah haji dan umrah yang harus disempurnakan. Semuanya terhimpun dalam kertas-kertas yang terbawa dari tanah air. Namun, ketika Ustadz Arifin mengeluarkan kertas-kertas titipan doa dari jamaah, ia terdiam sejenak. Pikirannya berkecamuk, berapa lama aku harus membacakan semua doa ini? Waduh, ini bisa makan waktu berhari-hari. Dalam kebingungannya, Ustadz Arifin merenung sejenak, mempertimbangkan opsi-opsi yang ada. Akhirnya, dengan penuh pertimbangan, ia memutuskan untuk tidak membacakan semua doa itu di depan Ka'bah. Ia sadar bahwa tugasnya di sana bukanlah untuk menghabiskan waktu membacakan doa-doa yang begitu banyak. Dengan hati yang berat, ia hanya memilih-milih doa dari keluarganya saja, sambil mengucapkan doa-doa yang umum dan mendasar bagi semua jamaah. Selebihnya, kertas-kertas kumpulan titipan doa itu, meskipun berat hati, Ustadz Arifin memutuskan untuk membuangnya. Baginya, membawa beban yang begitu berat dari kertas-kertas doa yang tidak bisa diwujudkan dalam waktu yang terbatas bukanlah pilihan yang bijak. Keputusannya itu, meskipun sulit diambil dengan harapan, agar ia dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efisien dan penuh keikhlasan di hadapan Ka'bah yang suci. Rangkaian ibadah Ustadz Arifin dimulai dengan tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dilanjutkan dengan sa'i, yaitu berjalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali, dan diakhiri dengan tahallul. Saat itu, cuaca lebih bersahabat, memberikan kenyamanan bagi jamaah yang tengah menjalankan ibadah suci ini. Namun, ketika Ustadz Arifin hendak memulai tawaf, sesuatu yang aneh dan mengerikan terjadi. Baru saja memulai putaran pertama, tiba-tiba ia merasakan kakinya seolah-olah terputus dan berjalan sendiri ke arah yang berlawanan, melawan arus kerumunan yang tengah tawaf. Sementara tubuhnya yang atas melayang dan seakan-akan bisa berjalan dengan normal. Awalnya, Ustadz Arifin tidak menyadari apa yang terjadi hingga ia berpapasan dengan kakinya yang berjalan melenggang tanpa tubuh. Dalam kebingungannya, Ustadz Arifin menatap ke bawah dan terkejut melihat bahwa kakinya telah hilang sementara tubuh atasnya melayang dan seakan-akan bisa berjalan dengan normal. Dalam usaha untuk mengejarnya, ia harus berjuang melewati kerumunan yang tengah tawaf, sementara kakinya berjalan di arah yang berlawanan. Setiap kali ia mencoba untuk berputar arah, kakinya malah semakin menjauh, bertolak belakang dengan arah tubuh atasnya. Akhirnya, dengan hati yang berat, Ustadz Arifin menjauh dari kerumunan tawaf dan mencari tempat yang agak sepi dan tenang. Di sana ia bersimpuh, dan air matanya membanjiri lantai marmer Masjidil Haram, meratapi kejadian yang tak terduga ini. Kejadian yang menakutkan dan misterius itu membuatnya merasa hancur dan terpaku dalam ketakutan yang tak terucapkan. Tiba-tiba, seorang pria dengan wajah yang tenang dan diselimuti cahaya yang memancar mendekat dan menepuk bahu Ustadz Arifin dengan lembut. Ustadz Arifin segera tersadar dari tangisannya dan matanya terbuka lebar saat melihat pria misterius itu. Ustadz Arifin merasa gugup, tidak tahu dari mana pria itu berasal atau bahasa apa yang digunakannya. Wajahnya menunjukkan ciri-ciri seorang Arab, tetapi dari bagian Arab mana dia berasal, Ustadz Arifin tidak tahu. Namun, sebelum Ustadz Arifin bisa bertanya atau berbicara, pria misterius itu tersenyum, memancarkan kehangatan yang menenangkan, seolah-olah mencegah Ustadz Arifin untuk berbicara. Dalam bahasa Arab yang mengalir lembut, pria misterius itu mengatakan 2 penggal kalimat. Ya ayyuhalladzina amanu, walima takuluna ma la tafaluna, kabura makhta'an indallahi an takulu ma la tafaluna. Ustadz Arifin,
Meskipun awalnya tidak sepenuhnya memahami arti kata-kata itu karena saking gugupnya, merasa getarannya. Ia mengerti bahwa pesan yang disampaikan oleh pria misterius itu sangatlah penting. Setelah itu, pria misterius itu bangkit dan perlahan menjauh, seolah-olah menghilang dari pandangan mata Ustadz Arifin dengan cepat, bahkan melayang dari lantai marmer Masjidil Haram. Ustadz Arifin terperanjat sesaat, mencoba memahami kejadian yang baru saja dialaminya. Namun, dalam kebingungannya, ia sadar bahwa pesan yang disampaikan oleh pria misterius itu pastilah sangatlah penting, dan ia mencoba mengingatnya. Ustadz Arifin menyadari bahwa kata-kata yang didengarnya adalah ayat-ayat dari Al-Quran, Surah As-Saff ayat 2-3, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sangat besar kemurkaan di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan." Kata-kata ini menusuk hatinya seperti tombak, menyadarkannya akan kesalahannya. Dengan hati yang penuh penyesalan, Ustadz Arifin menangis sejadi-jadinya. Air matanya membasahi pakaian ihramnya hingga basah kuyup seperti kehujanan. Ia merasa begitu lemah di hadapan kebesaran Allah, dan ia segera bertaubat dengan sungguh-sungguh, memohon ampun atas dosa-dosanya. Karena kelelahan yang melanda, Ustadz Arifin akhirnya tertidur di lantai Masjidil Haram. Dalam mimpinya, ia bertemu dengan kakinya yang berbicara kepadanya, "Aku hanya akan mengikuti apa yang kamu pikirkan dan akan hanya berjalan di jalan Allah, jalan yang lurus dan jalan yang diridhoinya." Dengan mata yang sedikit terbuka, Ustadz Arifin segera tersadar dari tidurnya di lantai Masjidil Haram. Dan betapa besar keheranannya ketika ia melihat bahwa kakinya sudah kembali seperti semula, tanpa cacat atau luka sedikit pun. Merasakan keajaiban yang baru saja dialaminya, ia merasa penuh syukur kepada Allah atas rahmat-Nya yang tak terhingga. Setelah kembali dari Makkah, Ustadz Arifin dengan tulus menceritakan pengalamannya kepada para jamaah. Dengan penuh kerendahan hati, ia meminta maaf atas kesalahan dan ketidaktelitiannya yang telah terjadi. Namun, lebih dari itu, ia berbagi hikmah dari pengalamannya yang menakjubkan tersebut. Ustadz Arifin mengajarkan kepada para jamaahnya pentingnya untuk tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip agama, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Ia menekankan bahwa setiap ucapan harus disertai dengan tindakan yang konsisten sesuai dengan ajaran yang telah diajarkan dalam agama Islam. Pengalaman yang ia alami merupakan pengingat bagi semua orang untuk senantiasa berhati-hati dalam kata-kata dan perbuatan, serta untuk selalu mengikuti jalan yang lurus di bawah ridho Allah. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua. Saya akhiri, dan sampai berjumpa di kisah-kisah menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.